Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teori psikoanalisis dan kaitannya dengan konseling keluarga. Pengantar teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud, yang memandang bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh proses bawah sadar, konflik masa kanak-kanak, dan dinamika internal jiwa. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia, sekarang Pribor, Republik Ceko. Freud berasal dari keluarga Yahudi dan sangat cerdas sejak kecil. Ia belajar di Universitas Wina dan awalnya tertarik pada ilmu saraf dan fisiologi. Namun dengan berjalannya waktu Freud mulai tertarik pada pengaruh psikologis daripada neurologis dalam penyakit mental. Yang berikut, lahirnya teori psikoanalisis. Pada tahun 1890-an Freud mulai merumuskan teori-teori awal psikoanalisis dan pada tahun 1900, Freud menerbitkan buku, The Interpretation of Dreams, Die Traumdeutung, yang menjadi tonggak awal berdirinya psikoanalisis sebagai teori dan metode terapi. Freud terus menulis dan mengembangkan teorinya sepanjang awal abad ke-20. Dan meninggal pada tanggal 23 September tahun 1939, di London, karena kanker rahang yang dideritanya sejak lama. Komponen utama psikoanalisis. 1. Id, dorongan instingtif libido agresi, bekerja secara tidak sadar. 2. Ego, penengah antara id dan realitas, bekerja secara sadar dan realistis. 3. Superego, aspek moral dan nilai, mengatur apa yang benar, salah. Konsep penting lainnya. 1. Ketidaksadaran unconscious pikiran, ingatan, dan dorongan yang tidak disadari tetapi mempengaruhi perilaku. 2. Mekanisme pertahanan diri, defense mechanisms seperti represi, proyeksi, regresi, dan sebagainya. 3. Pengalaman masa kanak-kanak, sangat menentukan kepribadian dan relasi di masa dewasa. Yang berikut, hubungan psikoanalisis dalam konseling keluarga. A. Menggali konflik tak sadar dalam hubungan keluarga. Terapi psikoanalitik membantu mengungkap dinamika bawah sadar yang membentuk relasi keluarga. Misalnya, ketegangan antara orang tua anak bisa berasal dari konflik yang belum terselesaikan pada masa kecil orang tua. B. Pola relasi dan repetisi masa lalu. Anggota keluarga cenderung mengulangi pola yang mereka pelajari dari keluarga asal mereka, intergenerational transmission. Contoh, ayah yang dingin emosional karena ayahnya juga demikian, lalu tanpa sadar memperlakukan anaknya dengan cara yang sama. C. Peran mekanisme pertahanan diri dalam interaksi keluarga. Konselor keluarga dapat membantu anggota keluarga menyadari mekanisme pertahanan yang mereka gunakan, misalnya, proyeksi, represi, displacement. Hal ini penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. D. Pentingnya kesadaran diri. Psikoanalisis menekankan bahwa kesadaran akan konflik bawah sadar dapat membawa perubahan perilaku. Dalam konseling keluarga, kesadaran diri dapat memperbaiki pola komunikasi, empati, dan hubungan antar anggota keluarga. Yang berikut, teknik psikoanalisis yang dapat diadaptasi dalam konseling keluarga. A. Asosiasi bebas atau free association. Mengajak anggota keluarga berbicara bebas untuk mengungkapkan pikiran tanpa sensor. B. Analisis mimpi. Kadang digunakan untuk memahami simbol dan konflik yang tersembunyi. C. Interpretasi. Konselor memberi penafsiran atas perilaku atau ucapan untuk membantu keluarga memahami makna bawah sadar. D. Analisis transferensi. Mengenali bagaimana anggota keluarga mungkin memindahkan perasaan masa lalu kepada anggota keluarga lain. Yang berikut kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan. 1. Mendalam, menyentuh akar masalah. 2. Membantu keluarga memahami pola relasi dari perspektif sejarah hidup masing-masing. Keterbatasan. 1. Pendekatan ini cenderung memakan waktu lama. 2. Tidak selalu cocok untuk masalah keluarga. Yang 3. Membutuhkan intervensi cepat atau langsung. 4. Kurang menekankan perilaku saat ini dan solusi konkret. Yang terakhir, penutup. Psikoanalisis Freud memberikan fondasi yang kaya dalam memahami dinamika keluarga dari sisi emosional dan bawah sadar. Meskipun pendekatannya bersifat klasik dan mendalam, prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam membantu keluarga menyadari pola konflik dan meningkatkan kualitas hubungan. Terima kasih.